Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, biar makin semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Gimana ibu-ibu? Ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Bisa diulangi? Bisa. Oke, kita tepuk semangat satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya siapa di sini dari anak-anak ibu yang hobinya membaca? Wah, banyak ya ternyata yang suka membaca di kelas ini. Nabila, kalau Nabila biasanya suka baca cerita apa? Wah, cerita rakyat. Nah, jadi cerita rakyat itu termasuk ke dalam cerita fiksi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajarnya menggunakan media yang ibu kembangkan, yaitu kartu cerita. Jadi sekarang ibu mau minta tolong sama anak-anak ibu buat buka device-nya. Udah dibuka? Nah, sekarang coba buka link yang ibu kirimkan di grup ya. Kalau sudah dibuka, di sana ada tombol mulai. Anak-anak itu boleh tekan tombol mulainya. Jika sudah ditekan, kalian bakal kearahkan ke halaman ini. Lalu anak-anak itu bisa memilih karakter yang anak-anak ibu sukai. Misalnya karakter yang satu ini bisa dipencet langsung. Nah, jika sudah memilih karakternya, anak-anak ibu bakal diarahkan ke halaman ini, yaitu menu utama. Di sini ada tujuan pembelajaran, materi, contoh cerita, dan LKPD. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu anak-anak itu juga bisa lihat di handphone masing-masing. Yang pertama, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri. Dan yang ketiga itu dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara ringkas pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Anak-anak ibu bisa dilihat di handphonenya. Udah dilihat materinya? Sekarang di sini siapa yang mau bantu ibu baca? Saya. Boleh, Rama? Pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya tulis, karangan, atau cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan khayalan atau dunia rekaan pengarang, bukan kenyataan. Adapun ciri-ciri cerita fiksi yaitu yang pertama, cerita fiksi dibuat berdasarkan cerita rekaan atau cerita nyata. Kemudian yang kedua, tujuan cerita fiksi untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, memiliki alur cerita yang menarik. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak baku dan menarik membaca. Dan yang kelima, cerita fiksi memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembaca. Oke, terima kasih Rama. Sama-sama Ibu. Selanjutnya di sini ibu punya macam-macam contoh cerita fiksi. Tadi kan anak-anak ibu sudah membaca materinya ya, pengertian dari contoh cerita fiksi. Nah, di sini ibu punya contohnya. Sekarang ibu mau bagi anak-anak ibu menjadi 3 kelompok. Boleh dibagi kelompoknya sekarang. Jadi tadi kan anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Sekarang sudah dibagi juga kan menjadi 3 kelompok. Ibu bakal bagi LKPD-nya dulu. Setelah itu bakal ibu bacakan petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Terima kasih Ibu. Ya. Jadi untuk petunjuk yang pertama itu setiap kelompok memilih satu cerita yang mereka inginkan. Jadi anak-anak itu bisa memilih cerita di antara kelima ini ada impian pura-pura, gajah baik hati, anak begala dan serigala, kisah semut dan belalang, lalu rahasia bisikan beruang. Jadi anak ibu bisa memilih salah satu dari
nama cerita yang dipilih ya. 3. LKPD saya yang pertama, pilihlah salah satu contoh cerita fiksi yang kamu inginkan, Anak Gembala dan Serigala. Nomor 2, bacalah soal dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Anak Gembala, Domba, Warga, dan Serigala. Bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Anak Gembala suka berbohong, Warga suka menolong dan mudah percaya. Kemudian apa pesan yang kamu dapat dari cerita tersebut? Kita tidak boleh berbohong, karena apabila kita berbohong orang lain tidak percaya lagi dengan kita. Kemudian sebutkan ciri-ciri cerita fiksi yang kamu ketahui. Yang pertama, bersifat khayalan. Kemudian yang kedua, kata-katanya tidak baku. Yang ketiga, mudah dimengerti. Yeay, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu dong untuk Latifah. Akhirnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tadi anak-anak IPA sudah memilih salah satu cerita, terus dibantu Latifah untuk mewakilkan kesimpulannya. Nah, jadi kartu cerita yang telah Ibu bagikan tadi itu bisa anak-anak Ibu baca di rumah. Tadi kan baru salah satu cerita yang dipilih. Nah, di sana tadi masih ada 4 cerita lainnya. Jadi sisa-sisa cerita tersebut bisa anak Ibu baca di rumah ya. Ya, Ibu. Oke, kalau gitu sebelum pulang, boleh ketua kelas pimpin doa lagi. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita berakhir, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ardia. Terima kasih juga buat anak-anak